Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat bertemu kembali di video saya di Elsamah Channel. Saya ingin memperlihatkan demonstrasi berikut ini ya. Pernahkah kita menyimpan link-link yang sebelumnya sudah kita siapkan di Microsoft Word pada laptop kita, atau menyimpan link-link seperti ini di catatan pada handphone kita, sehingga kalau kita butuh membuat surat tugas tinggal diklik link di bawahnya. Kalau kita tidak membuat surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, tinggal klik link di bawahnya. Demikian juga jika kita tidak membuat surat keterangan lulus atau yang lainnya, klik link di bawahnya. Nah, kita coba membuat surat tugas ya. Ini akan saya klik. Ini di handphone maupun di laptop sama saja. Ketika kita butuh surat tugas, klik linknya. Nah, kemudian tinggal kita minta atau tanya kepada bagian tata usaha nomor surat tugas yang terakhir ya. Nah, misalnya ini contoh saja nih, 012/2021, ini misal saja ya. Kemudian nama orang yang akan diberi surat tugas itu siapa, misalnya saya sendiri. Kemudian NIP-nya, kalau ada NIP-nya silahkan diisi, kalau tidak ada dilewati. Demikian juga untuk tempat tanggal lahir wajib ini ya. Tempat tanggal lahir saya isi dengan perkalungan. Kemudian tanggal lahirnya silahkan diisi. Ini maksudnya month-nya, berarti bulan dulu. Kemudian tanggal dan tahun. Kemudian pangkat kalau ada diisi, kalau tidak dilewati. Karena tidak semuanya pegawai negeri kan. Demikian juga golongan. Untuk acaranya ini wajib diisi. Acara surat tugas itu ditujukan kepada saya dalam acara apa? Misalnya dalam acara seminar misalnya ya. Ya, seperti ini. Seminar nasional tentang kurikulum 2013 yang disederhanakan ini misal. Kemudian diselenggarakan di mana? Semarang. Tanggal diselenggarakannya misalnya tanggal berapa? 17 hingga 18 misalnya. Lalu tanggal surat tugas tentu ada tanggal di bawahnya kan. Tanggal suratnya ya tanggal sekarang ya, itu di ya. Lalu email ini silahkan diisi email orang yang akan menerima surat tugas itu ya. Kalau yang akan menerima surat tugas itu saya ketikkan email saya ini email. Jadi nanti surat tugas itu akan terkirim langsung ke email saya ya. Saya klik kirim. Selesai sudah ya, dan mari kita cek emailnya saya cek. Kita refresh. Nah, ini ada, sudah sampai ini. Di sini ada, saya buka ya, klik. Nah, di sini ada surat tugas ya, kotak masuk ini ya. Ini adalah, silahkan download surat tugas berikut ini. Nah, ini surat tugasnya sudah sampai. Ini kalau saya download. Kemudian hasil downloadnya saya buka. Nah, ini nomornya tadi sudah sesuai, namanya juga sudah sesuai, nicknya kosong karena tidak saya isi nicknya, tempat tanggal lahirnya, pangkat dan golongannya juga kosong, unit kerjanya. Nah, untuk mengikuti acara seminar nasional tentang kurikulum 2013 yang disederhanakan yang akan diselenggarakan di Semarang pada tanggal 17 hingga 18 Februari. Nah, ini Pekalongan, ini tanggal surat tugasnya ini. Nah, jadi tadi kita mengisi di form itu masuk ke sini. Dan email kita ketikkan email si penerima. Nah, perkara apa ini tanggalnya kok nggak pakai tulisan Januari saja bulannya, demikian juga di sini tidak pakai bulan Februari saja, itu masalah format, gampang bisa diatur.
Namun yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara menyiapkan hal-hal semacam ini, karena ini bisa dimanfaatkan untuk membuat surat tugas, surat perjalanan dinas, surat keterangan lulus untuk siswa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita lihat video tutorial berikut ini hingga tuntas. Yang pertama kali adalah kita sudah harus membuat naskah suratnya, baik itu surat yang dibutuhkan tentunya ya. Dalam hal ini contohnya adalah surat tugas. Ini saya sudah membuat konsep surat tugasnya. Saya buka. Di sini ada kop surat, ada judul suratnya, surat tugas, lalu ada nomor, dan ini ada variabel. Nama variabelnya nomor. Variabel itu harus diupdate dengan tanda kurung lancip kiri dan kanan masing-masing 2 kali. Variabel ini adalah bagian yang nanti akan diisi data lewat Google Form oleh si pemakai Google Formnya. Nah, tentunya di sini ada beberapa variabel, ada variabel nomor untuk nomor surat, ada variabel nama untuk nama yang diberi surat tugas, ada NIP tempat lahir maksudnya, kemudian tanggal lahir, ada pangkat, golongan, kemudian juga di sini ada acara, maksudnya untuk mengikuti acara titik-titik. Nah, ini acaranya nanti yang akan diisi kan. Kemudian di sini diselenggarakan ini tempat diselenggarakannya di mana ya. Kemudian pada tanggal, ini tanggal diselenggarakannya. Kemudian di sini ada tanggal surat. Nah, ini konsepnya sudah harus dibuat dulu. Kemudian di bawah ada kepala sekolah, sehingga nanti si penerima surat ini tinggal mencetak lalu diserahkan kepada kepala sekolah untuk dimintai tanda tangan serta dibawa ke tata usaha untuk dicap. Ya, ini sudah selesai, tinggal kita masuk ke Google Drive kita. Saya akan masuk ke Google Drive, kemudian masuk ke akun kita. Jangan lupa sandinya. Berikutnya, nah setelah selesai, mari kita membuat folder agar rapi ya, folder untuk meletakkan surat tugas tadi. Saya akan buat folder, nama foldernya adalah surat tugas. Saya klik buat. Nah, ini surat tugas, saya masuk ke sini, kemudian surat tugas tadi kita masukkan di sini ya, kita drag and drop aja. Ini klik tahan, geser, kemudian saya letakkan di sini. Kita tunggu dan selesai. File ini tipenya docx ya, docs, dokumen, berarti ini dibuat dari Microsoft Word. Namun syaratnya file yang ada di sini itu adalah file yang bertipe Google Document. Jadi ini harus diganti ini. Caranya kita buka, klik 2 kali. Ya, sudah terbuka, dan ini adalah file doc ya. Tipenya tipe Microsoft Word, ini surat tugas docx ya. Ini format Microsoft Word. Ini harus diubah. Cara mengubahnya adalah dengan klik file, klik simpan sebagai Google Document, atau kalau pakai bahasa Inggris save as Google Document ya, diklik. Nah, ini sudah selesai, ini sudah bertipe Google Document. Buktinya apa? Buktinya ini ada 2 kan, surat tugas docx ini, dan yang satu lagi surat tugas saja. Selesai, kita tutup dua-duanya. Tutup. Kemudian karena kita sudah tidak menggunakan yang Microsoft Word, akan saya hapus saja nih, delete.
pindahkan ke sampah, selesai, biar tidak mengganggu pandangan. Baik, berikutnya kita tinggal membuatkan formnya. Klik form baru, lalu formulir, kemudian pilih formulir kosong. Setelah itu mari kita buat judul formulirnya atau formulir. Nah, formulir pengajuan surat tugas saya kira lebih manis ya. Kemudian nama file formulirnya saya samakan saja dengan judulnya, saya klik ya, klik. Nah, tentunya akan sama ini. Kemudian deskripsinya barangkali bisa membantu, kita ketik ya. Isi formulir di bawah ini untuk mendapatkan surat tugas gitu ya. Nah, ayo, yang pertama adalah pertanyaannya nomor surat. Nomor surat. Nomor suratnya tipenya jawaban singkat dan ini wajib diisi. Jika sudah, tambah lagi berikutnya adalah nama tadi ya. Harus sesuai dengan ini surat tugasnya. Ini ada nomor, ada nama dan NIP ini ya pertanyaannya. Ada namanya jawaban singkat saja, ini wajib diisi. Kemudian NIP jawaban singkat juga, ini tidak wajib diisi karena belum tentu yang diberi surat tugas mempunyai NIP. Kemudian tambah lagi, berikutnya setelah NIP adalah tempat lahir. Tempat lahir, jawaban singkat, ini wajib diisi. Tambah lagi tanggal lahir. Tanggal lahir, ini tipenya tanggal, ini wajib diisi. Kemudian tambah lagi, berikutnya adalah pangkat, lalu golongan. Nah, di sini pangkat. Ya, kemudian pangkat itu kita pilih drop down. Kemudian pangkat itu tidak hafal ya, pangkat itu urutannya apa ini? Ini ada penata muda tingkat 1. Oke. Penata muda. Seperti inilah ya kepangkatannya, mudah-mudahan tidak salah. Ini ada penata muda hingga pembina utama. Oke, ini tidak wajib diisi, barangkali yang diberi tugas bukanlah orang yang memiliki pangkat. Tambah sekarang golongan. Seperti ini kira-kira untuk golongan. Ini kelebihan satu. Golongan juga tidak wajib diisi karena siapa tahu dia tidak mempunyai golongan. Berikutnya pertanyaannya adalah acara. Acara barangkali panjang, saya pilih paragraf ya. Barangkali tulisannya panjang. Ya, tentunya acaranya wajib diisi nih. Wajib diisi. Kemudian berikutnya adalah diselenggarakan di tempat ya. Tempat acara. Gitu saja. Ini pendek enggak apa-apa nih, jawaban singkat. Ini juga wajib diisi. Kemudian berikutnya adalah tanggal diselenggarakan. Ini harusnya pakai tanggal yang tepat, tapi barangkali tanggalnya itu lebih dari 1 hari. Kalau hanya 1 hari mungkin mudah lah, tinggal kita pilih tanggal
tanggal yang bersangkutan. Tapi kalau lebih dari 1 hari, misalnya tanggal sekian hingga sekian, nah itu kan harus pakai kalimat. Maka ini saya pakai jawaban singkat ya, bukan pakai tanggal. Ini wajib diisi juga ya. Kemudian tanggal sudah, kemudian tanggal surat. Ini tambah lagi tanggal surat ini, tanggal nggak apa-apa, ini wajib diisi. Jika sudah, jangan lupa tambahkan satu lagi pertanyaan, yaitu email. Maksudnya email yang bakal menerima surat tugas itu kita harus tanyakan, karena nanti bakal kita kirim ke situ. Ini wajib. Jika sudah selesai, maka kita klik responsnya, kemudian kita masuk ke Google Spreadsheet-nya. Nih, kemudian nama Google Spreadsheet-nya jangan formulir ya, data pengajuan surat tugas gitu ya. Ini responnya saya hapus. Ya sebenarnya bebas ya, namanya bebas sebenarnya. Ini klik buat. Nah, muncullah spreadsheet. Di dalam spreadsheet ini ada sebuah pengaya. Ini kita manfaatkan pengaya atau add-on. Ini saya klik add-onnya. Kemudian ada pengaya yang namanya AutoCreate. Kalau belum ada, silahkan dapatkan add-on ya, nanti diinstal. AutoCreate lalu launch atau buka, nih klik atau jalankan. Nah, mari kita buat pekerjaan yang baru, new job. Kemudian kita buat nama pekerjaannya yaitu surat tugas. Next. Kemudian template-nya, template itu tuh surat tugasnya itu maksudnya ya. Apa kita membuat sekarang atau dari drive yang sudah ada tadi? Ya, karena sudah kita siapkan, kita pilih from drive ya. Klik from drive. Oh ya, sebelumnya saya cancel dulu ya. Ini kan sebelum kita memilih, di sini ada no template selected yet. Jadi belum ada template yang kita pilih. Ya, nah kita baru mau memilih ini from drive ini. Mana template-nya kita cari ya, kita cari. Nah ini surat tugas, select, ditunggu sampai di sini muncul. Nah di sini muncul template-nya adalah surat tugas. Ini currently selected template ya, template yang sekarang sedang dipilih ini. Next. Nah kita tinggal mencocokkan di sini bagian antara Google Spreadsheet dengan template-nya ya. Ada pertanyaan nomor surat, maksudnya ini direlasikan dengan nomor surat. Ya. Nama di sini dicocokkan dengan nama juga, di sini sama ya. NIP di sininya juga harus NIP. Berikutnya lagi tempat. Ini tempat lahir maksudnya ya. Nah, tanggal lahir di sininya maksudnya adalah tanggal lahir. Pangkat di sini sudah jelas pangkat juga. Bawahnya lagi golongan. Ini golongan dan ruang. Kemudian acara diselenggarakan di. Jadi ini template yang di Word ya, pertanyaan yang di Microsoft Word dicocokkan dengan yang ada di spreadsheet-nya ini. Ini ada nomor surat itu ya, macam-macam. Diselenggarakan di, ini tanggal diselenggarakan. Nah, tanggal diselenggarakan double nih, diselenggarakan di bukan tanggal, di tempat ya, tempat acara. Tanggal diselenggarakannya baru diselenggarakan, tanggal suratnya dihubungkan dengan tanggal surat. Next, sudah selesai habis. Nama filenya akan saya beri nama
Jadi ketika file surat tugas itu jadi, nama filenya apa? Nama filenya saya akan mengambil dengan nama surat tugas nomor. Nah, nomornya adalah nomor surat tugas. Nomor surat tugasnya kan antara satu orang dengan orang yang berikutnya kan berbeda-beda. Maka di sini saya kasih nomor. Nah, gitu. Kalau nomornya 01, nanti nama filenya menjadi surat tugas nomor 001 gitu. Nah, nama variabelnya apakah harus hafal? Kalau tidak hafal, diklik di sini. Ini. Oh, ini nomor surat, bukan nomor ya, tapi nomor surat. Nah, menjadi tahu akhirnya kita. Nomor surat. Nomor surat. Kemudian minus. Saya kasih nama filenya tambahan, yaitu nama orang yang menerima. Nama orang yang menerima di sini ada ya. Nama. Nah, ini nama. Ada nama ya, kasih di sini nama. Nama seperti itu tulisannya ya. Ya, betul. Jadi nanti nama filenya surat tugas nomor, misalnya 001 minus Keisha misalnya gitu ya. Tipenya apa nanti suratnya? Tipenya adalah PDF. Nah, kemudian outputnya nanti adalah multiple ya, jadi satu orang dengan orang yang lainnya akan menerima surat yang terpisah tentunya. Next. Nah, ini choose destination folder ya, tentukan folder yang digunakan untuk menampung surat tugas yang dibuat tadi ya. Foldernya akan saya pilih apakah benar di surat tugas. Kita hapus aja dulu ya. Yes, kita pilih foldernya, akan saya tampung di folder surat tugas, select ya. Ini berarti nanti semua file surat tugas yang dibuat untuk seseorang itu akan tersimpan di folder surat tugas. Next. Ini next saja. Ini next saja. Nah, apakah dokumen yang sudah dibuat dan disimpan di folder surat tugas tadi akan dikirim ke email si penerima? Ya, bentuk file yang dikirim berupa PDF ya. Ini allow collaboration to reshare, ketik yes, jadi bisa dikirim kembali. Kemudian ini diisi no saja. Nah, ini yang penting di sini tuh akan dikirim kemana tuh file surat tugas yang sudah jadi itu ya, dikirim ke alamat email yang sudah diketikkan oleh si pengetik tadi. Kita ketikkan alamat emailnya. Alamat emailnya berupa ini. Nah, ini yaitu email yang masih aktif gitu ya. Ketika di sini ditujukan ke email yang masih aktif. Seperti itu. Jadi kalau emailnya bla 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 @gmail.com ya, nanti tuh-nya nanti di sini muncul bla 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 gmail.com. Jika sudah selesai, di bawahnya ada type in subject, kayaknya perihalnya diketikkan. Perihalnya adalah surat tugas misalnya gitu ya. Nah, apakah mau memberikan pesan sedikit pesan di sini? Boleh, silakan ketikkan. Silakan download surat tugas berikut ini. Nah, gitu ya. Nanti kan di bawahnya ada lampiran surat tugasnya. Ya, next. Add or remove job trigger, ini diisi yes ya. Yes. Yes. Di bawahnya diabaikan, lalu save. Selesai sudah, tinggal kita close ya. Kemudian ini juga udah selesai, kita close saja ya. Saya close, kemudian ini juga saya close biar bersih semuanya. Kemudian saya akan mencoba membuat surat tugas ya, dengan mengaktifkan
Google Form ini. Contoh nih, surat tugasnya nomornya adalah 002 garis miring, ya seperti ini misalnya. Surat tugas ditujukan kepada Kaisa SPD, NIP-nya misalnya belum punya NIP, kasih minus saja, tempat tanggal lahir, kalungan, kemudian tanggal lahirnya, kemudian pangkatnya, dia belum punya pangkat, golongannya juga belum, jadi tidak perlu diisi. Kemudian acaranya, ya seperti ini, workshop pembuatan media pembelajaran digital misal ya, tempat acara, kemudian tanggal diselenggarakan, misalnya tanggal 20, tanggal suratnya tanggal sekarang, ya, kemudian email yang masih aktif. Nah ini emailnya akan saya kirimkan ke, biar saya bisa ngecek ya, saya kirimkan ke email saya. Nah seperti ini, kemudian klik tombol kirim. Selesai sudah. Kalau sudah, saya akan buka email saya juga. Oh ya, sebelum buka email saya, ini setelah selesai ya, saya tutup Google Drive-nya. Kita lihat nih, di drive kita ada surat tugas ini. Klik surat tugas, dibuka. Nah, di sini sudah muncul ini file baru, ya, file baru yang isinya untuk Keisha. Jadi ini surat tugas nomor, nah ini sekian, ditujukan kepada Keisha. Ini saya buka, ini sebenarnya bebas nih namanya ya. Saya buka, nah ini isinya, yang bertanda di bawah ini, dan seterusnya di bawah. Untuk mengikuti acara workshop pembuatan media pembelajaran digital yang akan diselenggarakan di SMA Negeri 1 Kota kita pada tanggal 20 Februari, ya, itu file yang dikirimkan ke email tadi ini juga tersimpan di drive kita sebagai dokumentasi. Nah, kemudian saya akan coba membuka email si penerima, yaitu email saya tadi ya. Saya buka email si penerima. Oh ya, ini saya tutup dulu. Saya pakai akun yang lain tadi ya, jadi SS. Nah ini tadi email tujuannya. Coba saya buka, mudah-mudahan tidak salah. Nah ini ada kiriman dari Edisama 41 ya tadi ya, isinya surat tugas, silahkan download. Ini saya klik, ini surat tugas ya, silakan download surat tugas berikut ini. Nah ini ada lampiran di sini. Ini nama filenya seperti rencana tadi ya, yaitu surat tugas nomor. Nah ini dikasih variabel nomor sehingga akan muncul sesuai dengan isi nomornya. Lalu ini namanya untuk memudahkan menginventarisir surat ya. Ini kalau di download silahkan. Kalau saya sebagai penerima ya, atau dibuka di sini. Kalau sudah dibuka ya tinggal dicetak nih, ya, periksa dulu kalau masih ada yang salah barangkali. Nah kalau sudah dicetak lalu silahkan minta tanda tangan kepada pimpinan dan minta stempel atau cap kepada tata usaha. Nah, sehingga demikian sebenarnya fitur-fitur add-on AutoCAD tadi bisa digunakan untuk membuat beberapa hal yang sering dipakai, sehingga memudahkan bagi tata usaha atau siapapun
Kalau tadi dipakai oleh tata usaha, maka tata usaha bisa mengisikan tanpa harus memegang komputer, kemudian emailnya diisi email si calon penerima, misalnya guru atau kawan-kawan yang lain. Tapi kalau link formulir tadi yang mengisi guru yang bersangkutan, maka guru yang bersangkutan berarti tidak usah mumpat-mampit lari ke tata usaha. Cukup hubungi tata usaha, minta nomor surat tugas, nomornya berapa, nanti si yang diberi tugas tadi mengisi form tadi, dia akan mendapatkan sendiri, akan mencetak sendiri, dan tinggal mengajukan tanda tangan kepada kepala sekolah atau pimpinan. Dan juga bisa digunakan untuk sertifikat online dan masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.